warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang model kemis dan McTaggart yang beranggotakan saya Nabila Rahma dan ada teman-teman saya Nur Fauzan Adianto, Muhammad Marwan, Ani Ulfa, dan Sinta. Akan kita bahas yang pertama tentang pengertian model kemis dan McTaggart. Yang kedua, mengidentifikasi bagian bahan ajar kelas tinggi. Baik, kita akan masuki tentang pengertian model kemis dan McTaggart. Mana model kemis dan McTaggart itu model yang dikembangkan oleh pengembangan dari model Carl-Lewin. Jadi dari pengertian model Stephen Kemin dan McTaggart itu merupakan pengembangan dari model Carl-Lewin, sehingga terlihat mirip dari model Lewin tersebut. Karena mana di dalam satu siklus atau putaran itu terdiri dari komponen, dari 4 komponen, seperti halnya yang dilaksanakan oleh Lewin, sehingga belum ada perubahan sama sekali, belum ada perubahan dari model dari Carl-Lewin. Jadi intinya itu model yang dikembangkan oleh McTaggart dan Stephen Kemis itu merupakan pengembangan yang mirip dari model Carl-Lewin, sehingga siklus atau putaran dari 4 komponen yang dimiliki Carl-Lewin itu belum ada perubahan yang diterapkan oleh Stephen Kemis dan McTaggart. Dari komponen itu ada tindakan, acting, dan pengamatan, observasi. Salah satunya itu ada tindakan atau acting dan pengamatan atau observasi, yang mana keduanya komponen itu disatukan karena memang keduanya ini tidak bisa dipisahkan, satu sama lain tidak dipisahkan. Dengan kegiatan ini, acting dan observing atau observasi itu dilakukan secara kesatuan satu waktu, sehingga secara penelitian itu bisa mempermudah segera langsung di eksekusi segera langsung dilaksanakan melalui dua komponen, tindakan, acting, pengamatan atau observasi. Nah, kemudian pada implementasinya model kemis dan McTaggart itu menggabungkan tindakan dan observasi yang sudah saya jelaskan tadi, acting dan observing. Jadi model yang dilakukan kemis dan McTaggart itu menggabungkan antara tindakan observasi. Ya, hal ini dilakukan karena pada pelaksanaannya komponen tindakan penelitian tidak terpisahkan dengan komponen-komponen yang lain. Jadi intinya komponen dua tersebut, tindakan dan siklus itu dilakukan dalam satu waktu, satu pembelajaran, agar dimana mempermudah dalam penelitian, mempersingkat waktu juga tuh. Jadi itu intinya dari pengertian McTaggart dan Stephen Kemis, bahwa model yang mereka dikembangkan itu merupakan pengembangan dari tidak jauh dari model Carl-Lewin. Nah, yang mana ada 2 komponen, yaitu tindakan dan pengamatan. Kemudian tindakan dan pengamatan tersebut dilaksanakan secara bersama dalam satu waktu agar mempermudah di setiap penelitian seperti itu. Ini mempunyai 2 komponen, yaitu tindakan acting yang dilaksanakan di Stephen Kemis dan McTaggart seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan dari pengertian McTaggart dan Stephen Kemis. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan model kemis dan McTaggart. Nah, di mana model ini merupakan untayan-untayan yang terdiri dari 4 komponen. Yang pertama yaitu planning, yaitu suatu perencanaan, di mana suatu penelitian itu pasti akan ada suatu perencanaan. Nah, yang kedua itu tindakan atau acting. Nah, tindakan ini merupakan implementasi dari perencanaan tersebut. Yang ketiga yaitu observer atau pengamatan. Nah, apa yang diamati ya? Di sini yang diamati adalah tindakan yang dilakukan di kelas tersebut. Yang terakhir itu ada yang namanya refleksi. Nah, di sini pengamat hanya akan mengevaluasi dan menganalisis hasil dari observer atau pengamatan tersebut. Nah, selanjutnya di sini seorang peneliti di dalam model kemis akan mengikuti atau ikut serta dalam penelitian dari awal hingga akhir penelitian tersebut.
Nah, yang membedakan antara model Chemist dan Levin, di mana model Chemist ini antara actuating dan observer itu menjadi satu kesatuan dalam satu waktu. Nah, itu yang membedakan antara Chemist dan Levin. Nah, itu yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu siklus model Chemist dan MC target. Desain penelitian Chemist dan MC target menggunakan sistem model spiral. Hal ini karena dalam perencanaan Chemist menggunakan sistem spiral refleksi diri yang dimulai dengan yang pertama rencana, yaitu rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki, meningkatkan, atau perubahan perilaku dalam sikap sebagai solusi. Kemudian dalam penelitian kelas kita harus mempersiapkan dulu seperti bahan ajar, rencana pembelajaran, strategi pembelajaran, model pembelajaran, subjek penelitian, serta teknik atau instrumen observasi yang disesuaikan dengan rencana. Yang kedua yaitu tindakan. Tindakan yaitu apa yang dilakukan oleh guru atau penelitian sebagai upaya perbaikan, peningkatan, atau perubahan yang diinginkan. Jadi, pelaksanakan tindakan itu proses kegiatan pembelajaran kelas sebagai realisasi dan teori dan strategi belajar mengajar yang telah disiapkan serta mengacu pada kurikulum yang berlaku dan hasil yang diperoleh diharapkan dapat meningkatkan kerjasama penelitian dengan subjek penelitian sehingga dapat memberikan refleksi atau evaluasi terhadap apa yang terjadi di kelas. Pengamatan yaitu mengamati atas hasil atau dampak dari tindakan yang dilaksanakan atau dikenakan terhadap siswa. Yang keempat, refleksi yaitu penelitian mengkaji, melihat, atau mempertimbangkan atas hasil atau dampak dari berbagai kriteria. Melalui refleksi, guru akan dapat menempatkan apa yang telah dicapai serta apa yang perlu diperbaiki lagi dalam pembelajaran berikutnya. Kemudian perencanaan kembali yang merupakan dasar untuk ancang-ancang pemecahan masalah. Ada model Chemist dan McTaggart yang terdiri dari 4 siklus atau 4 fase. Yang pertama ada perencanaan atau plan. Rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki atau perubahan perilaku sikap sebagai solusinya. Yang kedua ada pelaksanaan tindakan atau action, yaitu apa yang dilakukan oleh guru atau peneliti sebagai upaya perbaikan, peningkatan, atau perubahan yang akan diinginkan. Yang ketiga ada observasi atau observation, yaitu mengamati atas hasil atau dampak dari tindakan yang dilaksanakan atau dikenakan terhadap siswa. Yang terakhir ada refleksi atau reflection, yaitu peneliti mengkaji, melihat, mempertimbangkan atas hasil atau dampak dari tindakan sebagai kriteria. Penjelasan yang selanjutnya yaitu penjelasan siklus model Chemist dan MC Taggart sebagai berikut. Yang pertama ialah relaksasi awal atau yang sering kita sebut dengan identifikasi masalah. Yang dimaksudkan ialah relaksasi awal sebagai kegiatan penjagaan yang dimanfaatkan untuk mengumpulkan sebuah informasi tentang situasi yang relevan dengan tema penelitian tersebut. Kemudian, yang kedua ialah penyusunan perencanaan. Yang dimaksudkan adalah perencanaan tersut didasarkan pada hasil penjagaan refleksi awal. Kemudian yang ketiga ialah pelaksanaan tindakan. Adalah kegiatan di tahap ini kita memerlukan sebuah skenario pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah pengamatan. Tahap observasi merupakan kegiatan langsung terhadap pelaksanaan tindakan yang dilakukan PTK. Kemudian, yang kelima ialah refleksi. Di tahap ini, hasil yang diperoleh setelah pelaksanaan tindakan tersebut. Kemudian, kita masuk dalam kesimpulan. Penelitian model Chemist dan MC Taggart merupakan pengembangan dari model Kurt-Lewin sehingga terlihat lebih mirip dengan model Lewin karena di dalam suatu siklus
ataupun sebuah putaran terdiri dari 4 komponen seperti halnya yang dilaksanakan Kurt Lewin sehingga belum tampak adanya perubahan. Hal yang membedakan antara model Chemist dan MC Taggart dan Kurt Lewin ialah Chemist menyatukan komponen tindakan atau acting dengan sebuah pengamatan atau observasi. Model Chemist dan MC Taggart memfokuskan pada strategi bertanya kepada siswa. Kemudian dalam pembelajaran untuk mendorong siswa tersebut dalam menjawab suatu pertanyaan yang diajukan oleh guru. Siklus penelitian model Chemist dan MC Taggart diawali dengan refleksi awal, penyusunan perencanaan, pengamatan, dan yang terakhir ialah refleksi. Baik, sekian dan terima kasih.